Hai, Assalamualaikum. Apa kabarnya Mams? Semoga sehat selalu dan bahagia selalu ya dimanapun Mams berada. Alhamdulillah pagi ini tuh cuacanya dingin ya Mams ya. Jadi agak mendung gitu. Nah ini tuh tadi aku sempat siram-siram bunga pagi-pagi ya Mams. Sekitar antara jam 6 atau jam 7-an gitu ya. Aku lupa. Nah ini teras aku nggak terlalu kotor. Dan baju-baju di jemuran tuh udah aku angkatin kemarin, udah disetrikain gitu ya Mams ya. Tadinya tuh pengen mager-mager aja di rumah gitu ya, nggak masak. Ternyata ada Pak Sayur nih Mams lewat dan katanya ada ayam filet gitu ya. Akhirnya kepikiran buat bikin dimsum ayam gitu ya. Nah ini aku tadi tuh beli sekilo gitu Mams ya. Ini tuh filetnya yang bagian dada gitu Mams ya. Kalau aku lihat di resep-resep di Instagram kayak gitu kebanyakan yang enak katanya filetnya tuh bagian paha gitu Mams ya. Tapi karena adanya dada ya udah nggak apa-apa gitu ya Mams ya. Nah ini tuh jadi biasanya aku bikin kan Mams ya dimsum gitu. Anak-anak pada suka. Kalau misalkan cuman setengah kilo tuh kayak sehari langsung habis gitu Mams. Sedangkan kadang-kadang pengen juga buat nyetok gitu ya. Akhirnya tadi aku beli 1 kilo gitu. Ini lagi aku potong-potong gitu ya Mams ya. Dan aku senengnya belanja di Pak Sayur yang lewat ini. Itu tuh filetnya bener-bener isi filet semua gitu Mams. Daging semua gitu. Jadi kayak tulangnya tuh dikit banget. Jadi ya enak gitu ya buat motonginnya. Nah untuk harganya sendiri tadi tuh sekilo tuh 60.000 ya Mams ya. Jadi per setengah kilonya tuh 30. Ya memang agak mahal ya Mams ya gitu. Di daerah aku tuh kadang lumayan lah gitu. Atau memang pas sayurnya itu yang lumayan ya harganya. Tapi ya udah gak apa-apa gitu. Nah ini tadi tuh sebelum dipotong-potong udah aku cuci dulu ya Mams ya. Jadi ada bagian kulitnya juga. Kulitnya sih aku nggak pakai ya Mams ya. Terus aku potong-potong gitu. Nanti untuk bumbunya itu gampang banget ya Mams. Cuman bawang bombay, terus bawang putih sama daun bawang gitu ya. Nah biar enak gitu, itu bumbunya itu biasanya aku tumis dulu Mams gitu. Jadi biar bumbunya tuh udah matang duluan sebelum digiling dicampur sama ayamnya gitu. Nah ini bawang bombaynya aku pakai 1 ya Mams karena ukurannya itu nggak terlalu besar gitu. Ini dia. Nah untuk bawang putihnya itu banyak banget. Itu karena emang sisaan bawang putih aku gitu Mams, kecil-kecil banget ukurannya ya. Jadi ya udah aku semuain aja gitu. Nah ini tuh anak aku lagi ikut-ikutan untuk nyetakin gitu ya. Kebetulan kakak Alea kan lagi libur, jadi sekalian buat isi kegiatan juga ya Mams ya. Buat kakak Alea karena aku tuh cuman kasih handphone ke kakak Aleanya tuh cuman seminggu sekali gitu. Jadi biar dia tuh ada kegiatan, jadi suka aku ajakin kegiatan rumah kayak masak kayak gitu Mams. Jadi dia biar nggak bete gitu. Nah ini dia udah bisa sih untuk nyetakin dimsum. Nah lanjut aku tuh tadi sempat masak juga sop tahu ala Hokben gitu Mams ya. Sop tahu ala Hokben karena kebetulan cuacanya tuh lagi hujan nih Mams di luar, jadi pengen yang berkuah dan anget-anget tuh kayaknya seger banget ya. Nah ini tadi hasil dari dimsumnya alhamdulillah. Dari 1 kilo itu jadinya sekitar 45 pieces ya Mams ya. Banyak ya dan gede-gede itu. Nah ini aku juga udah ngejemur ya Mams tadi, cuman waktu ngejemur itu nggak sempet ngevideoin. Tadi tuh aku nyuci baju seragam suami aku yang warna putih-putih gitu ya Mams ya. Kebetulan ada yang kena tinta dan alhamdulillah tintanya sekarang tuh udah mulai memudar gitu. Bentar ya, mana ya? Oh ini dia. Ini tuh tadinya tintanya banyak banget Mams. Alhamdulillah ini tinggal sedikit ya. Nanti mungkin harus dicuci lagi 1 kali lagi. Nah tahu-tahu tadi itu
tadi itu aduh maaf ya moms, ini suaranya agak serak. Jadi tadi itu ada paket dateng. Ini tuh ternyata henna ya moms ya. Itu aku beli di Shopee, harganya murah banget. Kok pengen gitu pakai henna gitu ya. Itu dapat 3. Jadi ada warna merah yang merah banget, terus ada merah stroberi, sama kayak ada lapisan oilnya gitu mams gitu. Nah ini dipegangin anak-anak. Oke, jadi ngobrolin yang tentang dimsum lagi ya mams ya. Tadi itu 1 kilo itu jadinya 45 pieces gitu kan. Kalau misalkan beli itu biasanya itu kan 10.000 tuh, satu pieces itu biasanya 2.500 gitu mams ya. Jadi ya alhamdulillah hemat banget gitu ya. Alhamdulillah gitu. Jadi anak-anak juga seneng dan bisa buat stok nanti Senin waktu kakak Leanya tuh masuk sekolah lagi. Ya ampun mams, gak kerasa ya ternyata udah mau masuk sekolah lagi aja gitu. Nah ini lanjut, aku tuh nata-nata lemari pakaian adik ya moms ya, sambil aku tuh nyortirin baju-baju adik yang udah nggak cukup gitu. Jadi anak-anak tuh pertumbuhannya super cepat banget ya moms ya. Dan aku tuh mulai rajin sortir itu baju anak-anak tuh di waktu adik lahir gitu moms ya. Jadi biar nggak numpuk gitu. Jadi waktu baju dia bayi itu yang 0 bulan tuh mams, itu aku udah nggak simpen ya mams. Jadi aku udah kasihin ke orang gitu. Tapi sejujurnya ya mams ya, kalau misalkan mau ngasih ke orang tuh kadang aku juga kayak nggak pede gitu kalau misalkan baju bekas aku atau keluarga aku pakai gitu. Khawatirnya kayak apa ya, menyinggung gitu loh mams gitu. Takutnya kayak ih kok bekas dikasihin gitu loh gitu. Kadang aku tuh suka mikir kayak gitu. Sama gak sih mam gitu. Apalagi kalau ke keluarga tuh kayak takut banget ya mau ngasih gitu baju yang bekas kita pakai gitu. Takutnya tidak berkenan gitu loh mams. Gitu ya mams ya. Tapi kalau misalkan saudaranya yang emang minta sendiri gitu, itu aku malah seneng gitu ya. Maksudnya oh ya udah gitu, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan dari inisiatif akunya sendiri yang ngasih dan saudara tuh nggak minta gitu, aku kayak kayaknya mikir-mikir dulu deh gitu. Nah, oh ya, ini tuh aku lemari pakaian adik ini aku belinya di Shopee ya mams ya. Harganya tuh kalau nggak salah dulu 900 atau 1 jutaan gitu mams. Dan waktu datang tuh enaknya ini tuh udah jadi nggak perlu dirakit gitu mams. Nah ada beberapa lemari-lemari kayu aku itu yang datangnya tuh harus dirakit gitu. Kadang suka nggak tega sama suami, pas pulang malam-malam tuh masih bantuin buat ngerakit-rakit lemari gitu. Nah untuk lemari yang ini itu waktu datang udah jadi mam, dan waktu datangnya juga mulus ya mam. Alhamdulillah nggak ada yang cacat sama sekali, dan alhamdulillah sampai saat ini tuh masih awet banget gitu. Aku berharap ini tuh awet-awet sampai seterusnya ya mams ya gitu. Jadi bisa bermanfaat terus lah gitu. Nah ini kalau mams lihat bener ya, baju anak aku beberapa tuh masih kucel-kucel tapi aku lipetin. Jadi beberapa tuh dulu aku tuh nggak setrika mam gitu, baru berani setrika tuh saat-saat ini gitu. Waktu adik setahun kan dia nggak tahu nih kalau setrika tuh panas atau apa. Aku takut kalau kena tangannya, jadi kalau habis cuci baju kering gitu langsung lipetin aja gitu. Kecuali kalau misalkan baju-baju anak aku yang pertama mau sekolah itu baru disetrikain, atau baju suami mau kerja kayak gitu. Selebihnya udah lipet aja gitu ya. Tapi alhamdulillah dengan sekarang aku ngonten tuh kayak aku ngerasa lebih rajin dan lebih punya kesadaran gitu sebagai seorang ibu rumah tangga gitu ya. Jadi magernya lumayan mulai hilang gitu lah ya mam ya gitu. Walaupun hasil kontennya ya belum ada kelihatan apa-apa, tapi nggak apa-apa. Ini tuh aku anggap sebagai hobi ya. Jadi kayak aku tuh ada yang nemenin saat menjadi berumah tangga gitu. Jadi aku tuh kayak banyak sadarnya gitu loh Mams.
Oke, sekian untuk video aku ya Mams ya. Terima kasih yang udah nonton. See you in the next video. Assalamualaikum. Bye bye.